Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Wijha TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan Ramadan yang agung ini, insya Allah akan kita bahas tentang keterkaitan antara penugasan Rasulullah SAW dari Allah yang tertuang dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sementara yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyempurnakan akhlak manusia itu adalah mengajarkan ibadah. Sementara kalau kita kaji ayat-ayat tentang ibadah, ayat-ayat tentang perintah ibadah diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Rasulullah mengajarkan bagaimana ibadah yang benar, hasilnya agar takwa, sementara tugas Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Apa keterkaitan akhlak dengan ketakwaan dan tugas Rasulullah? Pemirsa Wijha TV yang dirahmati Allah, seperti ayat saum, perintah saum akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Dengan saum akan menjadikan orang bertakwa. Kaitan takwa dengan akhlak ternyata dijelaskan oleh Rasulullah bahwa at-taqwa hahuna sambil menunjuk dadanya. Artinya takwa itu ada di dalam diri manusia. Sementara akhlak adalah bukan sekedar perilaku. Justru akhlak itu menurut Imam Ghazali adalah ibaratun an hayati linafsi tasduru an hal af'al bisuhulatin min ghairi fikrin waruyati. Akhlak itu adalah ibarat an hayati linafsi, gambaran dari keadaan nafsun manusia, jiwa manusia. Jadi akhlak itu bukan perilakunya, tapi nafsunnya. Makanya yang namanya nafsun itu bukan perilaku, tapi yang ada di dalam diri manusia. Jadi akhlak itu adalah gambaran dari keadaan jiwa manusia yang mendorong sebuah pekerjaan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan banyak pikiran. Pemirsa Wijha TV yang dirahmati Allah, jadi jelas bahwa ketika Rasulullah menunjuk at-taqwa hahuna ke dadanya, maka yang dimaksud adalah an-nafsun, yaitu jiwa manusia. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan cara beribadah kepada Allah, maka sangat terkait jika ibadah itu hasilnya adalah la'allakum tattaqun, agar manusia menjadi bertakwa, artinya agar manusia nafsunnya menjadi karimah atau berakhlakul karimah. Sebagai gambaran tentang akhlak adalah nafsu, maka perlu ada satu ibarat atau gambaran ketika kita bercermin. Kita disuruh berdoa, Allahumma kama santa kholki fahasin huluki.
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan jasadku, maka baguskanlah akhlakku. Jadi dalam diri manusia itu ada kholqun, ada khulqun, ada jasad, ada jiwa, nafsun. Dan jiwa itu adalah akhlakul karim. Dan jiwa itu adalah akhlak, nafsu. Rasulullah diutus bukan untuk membaguskan jasad manusia, tapi untuk membaguskan nafsun manusia. Satu lagi, untuk lebih memahami bagaimana tentang akhlak itu, maka gambarannya seperti ini. Ketika ada sebuah ungkapan, saya berjalan dengan kaki, maka yang berjalan dengan kaki itu adalah saya. Artinya kaki ini bukan saya. Saya yang sesungguhnya adalah yang menggunakan kaki ini, yaitu nafsu. Saya melihat dengan mata. Berarti mata ini bukan saya, tapi mata ini yang saya gunakan untuk melihat. Hakikat dari saya adalah nafsun, yang mana Rasulullah ajarkan agar saya ini, nafsun ini menjadi baik, maka mesti beribadah seperti halnya sekarang kita beribadah saum Ramadan dan juga ibadah-ibadah lain. Pemirsa Wijaya TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam kajian yang singkat ini hakikat diri kita lebih dipahami, yaitu tentang akhlakul karimah adalah hakikat diri kita. Dan tidak salah Rasulullah mengajarkan ibadah, karena ibadah itu menghendaki kita untuk menjadi takwa, dan ketakwaan adalah akhlakul karimah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya menjadi amal soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.